Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miraatul Nikmah, merupakan guru kelas dari SD Negeri 2 Sonageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini nanti saya akan menampilkan video peer teaching dari saya yang didampingi oleh guru, pamong, dan dosen pembimbing serta mahasiswa PPG lainnya. Berikut peer teaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar ilmunya lebih bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu lihat tadi yang pertama masuk Google Meet ada Teman-teman semua, sebelum pelajaran dimulai, ayolah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Luar biasa, sehat ya. Nah, Ibu lihat dulu di Google Meet ini. Alhamdulillah sudah semua ya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, baru pencet ya. Dalam hitungan ketiga, Ibu bimbing. Semangat kan? Kenapa sih kalian kok tidak boleh masuk sekolah dan pembelajarannya ini daring? Kenapa kira-kira? Ada pandemi, ada COVID. Oh iya, ada pandemi, ada virus corona ya. Belas, betul. Kalian pernah tidak melihat pemaparan kasus COVID-19 di televisi, di internet? Itu yang dipaparkan kasus yang berbentuk gambar batang-batang, lalu ada jumlah-jumlah kasusnya, misalkan bulan Mei. Tujuan pembelajaran kali ini menganalisis penyajian data dalam tabel dan diagram batang. Yang kedua, membandingkan data dari peserta didik dan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang terakhir, menyajikan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel dan diagram batang. Lalu, apa sih Bu manfaat pembelajaran hari ini? Membuat tabel, kemudian memahami bagaimana sih cara menyajikan data bentuk diagram batang. Nanti ada penilaian sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran, sikap kalian ketika berdiskusi, mengerjakan tugas, dan juga di akhir nanti ada penilaian tes ya. Coba amati gambar berikut. Kira-kira gambar apa ya? Nah, ini seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, ini tentang kasus corona di Jawa Timur bulan April 2020. Yang ini yang Ibu maksud. Ini ada batang-batang, kemudian ada bilangan-bilangan, namanya diagram batang. Iya, betul. Ini diagram batang. Nah, bagaimana sih Bu cara menyajikan atau membuat diagram seperti ini? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Apa sih diagram batang itu?
Nah, terus lalu bagaimana cara menyajikannya? Kita ya. Yang pertama, data itu kita bisa peroleh dari pengamatan atau angket dan sebagainya. Itu masih merupakan data deskripsi. Ya. Dari data-data itu kita buat menjadi sebuah tabel data untuk mempermudah kita menyajikan ke bentuk-bentuk diagram, misalkan ke bentuk diagram batang yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa langkah membuat data dalam tabel yang ini mudahnya Ibu contohkan. Nah, ini yang dimaksud kolom itu ini anak-anak. Nah, ini bukti tanda panah ini kolom. Tujuan wisata ini kolom pertama. Lalu banyaknya siswa kolom kedua ya. Lalu yang mendatar ini namanya baris. Di sini kira-kira ada berapa baris anak-anak? Eli ada berapa baris ini Eli? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Bu. 5, betul. Yang lain? 6. Kita hitung dari atas. Ini kan masih baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Iya, betul. Ada 6 baris. Judul tabelnya. Dari sini bisa dipahami anak-anak untuk membuat tabel? Bisa Bu. Nah, bisa dilanjutkan ya? Ya, Bu. Nah, ini kita lanjut ke diagram batang. Nah, pertama, menggambar sumbu vertikal dan horizontal. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Vertikal itu yang garis mendatar atau garis yang tegak? Tegak Bu. Di sini sudah disajikan data yang sudah dibuat ke dalam tabel. Nah, ini tabel nilai ulangan siswa kelas 3. Nilai 5, yang mendapat nilai 5 ada berapa anak? Ini 2. Nilai 6 ada 7 siswa. Ini jika disajikan ke diagram batang ada 2 bentuk. Bisa diagram batang tegak atau diagram batang mendatar. Ya, ini misalkan yang tegak frekuensinya kan berarti yang berdiri sini ya, yang vertikal. Ya. Ini kalian lihat dulu di banyaknya siswa ini nilai atau bilangan yang paling besar itu bilangan berapa? Ini yang Ibu lingkari. 9 Bu. 9. Berarti intervalnya bisa kita buat 1. Jadi urut saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru nilainya karena diagram batang tegak kita tulis di horizontalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai data yang diketahui ya. Baru kemudian kita gambar batangnya ini. Nilai 5 banyaknya 2. Berarti nilai 5 tingginya ada 2. Dari pembahasan ini tadi mungkin ada yang ditanyakan tentang tabel, tentang diagram batang tegak, diagram batang mendatar. Saya Bu, tanya Bu. Iya, silahkan Diana. Nanti kalau saya gambarnya yang diagram tegak saja boleh Bu. Kalau di yang ini misalkan, iya. boleh. Ini nanti Ibu akan mengkondisikan kalian menjadi kelompok ya. Kelompok A itu ada Diana, Wendra, Turis, Devi, dan Ipa. Ibu akan mengirimkan LKPD tugas kelompok ke WA kelas ya. Nah, ini Ibu sajikan dulu. Nah, ini linknya nanti Ibu kirim ke WA kelas. Kalian klik, kalian ikuti petunjuknya ya. Ini coba Ibu sajikan dulu. Ini petunjuknya nanti. Yang pertama, cari hasil tugasnya, dikirim ke WA grup. Loh kok WA grup Bu, bukan WA kelas. Nah, ini nanti Ibu juga akan mengirimkan link
ada link kelompok A untuk WA dan link WA kelompok B. Jadi nanti masing-masing anggota masuk di situ untuk berdiskusi dan ibu guru juga akan masuk untuk mendampingi kalian berdiskusi. Nah, dari KPD tugas kelompok ini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sekian ya. Nah, Ibu akan memberikan waktu 40 menit dari sekarang. Jadi ini pukul 8, nanti pukul 8.40 kita kembali ke Google Meet ya. Kita sudah kembali ke Google Meet lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu lihat ini wakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dari berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman, didapat Diana hobinya membaca. Ayah Diana diagram batang tegak, Bu. Iya. Begitu, Bu. Iya. Tepuk tangan dulu anak-anak buat IPA kelompok A. Ya, mungkin dari anggota kelompok B mau menanggapi presentasi kelompok A, silahkan. Iya Bu, saya untuk batang bisa diwarna pada diagram batangnya agar lebih menarik itu Bu. Silahkan kelompok B yang mau presentasi, silahkan. Eli. Ya Ibu, ini saya tadi ambil datanya dari hari lahir keluarga Bu. Ya. Ini tabel hari kelahiran anggota keluarga kelompok B ini Bu. Buat diagram batangnya tak kasih warna Bu, biar bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk kelompok B. Bagus ini kelompok B. Bener, Bu. Tadi hasilnya ternyata kalau diwarna lebih cantik, Bu. Apa ya kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Tadi kita mempelajari tentang apa? Diagram batang Bu. Tentang diagram batang. Lalu ini nah, ini nanti Ibu akan mengirimkan ini LKPD mandiri. Jadi nanti kalian mengerjakannya mandiri. Penilaian tes di Google Form. Tampilannya seperti ini nanti Ibu. Untuk pertemuan berikutnya nanti tetap masih penyajian data namun dalam tabel dan diagram garis ya. Kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diserap ya. Untuk berdoa, Ya Bu. silakan ya. Silakan Wahyudi dipimpin doa teman-temannya, silakan. Ya Bu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.